Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama di JAIS, Jendela Ekonomi Syariah, salah satu program UINA TV, dimanapun kawan-kawan berada dan kapanpun kawan-kawan menyaksikan. Dan episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Atika Zahra Maulida, SHI MSI. Beliau mungkin sudah tidak asing lagi, beliau adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Nih gimana, sudah siap untuk kuliah daring lagi? Siap-siap Bu. Kita pemanasan kuliah daring ya. Jadi sebenarnya ini mungkin materi ini adalah materi yang akan diajarkan di tiap fakultas ya. Jadi ibaratnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang semester ini mengambil mata kuliah ini mungkin bisa mendengarkan ya. Jadi sebagai pemanasan untuk ke materi-materi selanjutnya. Jadi Islamic Financial Planning ini diajarkan di 3 prodi kita. Jadi bagi mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah ini bisa sebagai ibaratnya apa ya, pemanasan. Iya, perkenalkan Bu, saya Ahmad Ripai, sebagai presenter kali ini di episode JAIS kali ini. Jadi saya sudah sedikit baca tentang penelitian Ibu tentang implementasi Islamic Financial Planning dalam perencanaan keuangan pengusaha Muslim alumni Gontor Yogyakarta. Nah, begitupun dengan topik bahasan kita kali ini adalah tentang Islamic Financial Planning atau IFP gitu Pak Bu singkatannya? Iya, IFP. Nah, begitupun beberapa episode ke belakang kita juga pernah membahas tentang perencanaan keuangan, and which is itu adalah financial planning tapi secara konvensional, itu kemarin dengan narasumber Ibu Rohana, perencanaan keuangan pada masa pandemi. Nah, beberapa minggu yang lalu juga di sosial media kita dihebohkan dengan beberapa perdebatan tentang financial planning ini, tapi secara konvensional. Sempat trending juga di Twitter karena semakin dewasa kita, semakin kita menyadari betapa pentingnya tentang financial planning atau mengatur pengeluaran keuangan kita ini. Ulun pertama saya ingin membahas dulu tentang financial planning secara umum. Mohon koreksi jika saya keliru. Menurut hemat saya, financial planning ini adalah metode atau cara kita menggunakan uang secara bijak agar hal yang kita inginkan bisa tercapai. Apa benar begitu? Iya, jadi sebenarnya financial planning itu sudah bukan hal yang bukan hal yang asing bagi orang-orang ekonomi dan orang-orang keuangan. Jadi memang financial planning dan memang saat ini sudah banyak profesi yaitu financial planner, tapi memang mungkin sudah ada, tapi masih sangat sedikit seseorang yang punya profesi Islamic Financial Planner. Nah, jadi memang awalnya, jadi latar belakang kenapa Ibu tertarik dengan Islamic Financial Planning ini dulu ketika Ibu belajar tentang manajemen keuangan, kalau tidak salah, pada saat Ibu menempuh studi S2 di UII, di sana salah satu dosen Ibu mengatakan, saat ini sebenarnya kita tuh butuh seseorang atau profesi yang seperti financial planner yang memang di Amerika itu sudah sangat booming sekali. Jadi seseorang yang kira-kira punya ilmu financial planning itu sangat dibutuhkan di Amerika. Kenapa? Karena mereka punya kehidupan yang semuanya bergelut dengan uang ya, dengan modal. Jadi memang pada saat itu financial planner itu memang sangat dibutuhkan di Amerika. Nah, pada saat kemudian mulai ada merintislah di Malaysia pada saat itu, mulai tahun 2000-an awal, mulai ada perintisan sebuah perusahaan lumayan besar yang mana khusus mewadahi para financial planner yang memang mumpuni di bidang syariah juga, kemudian ekonominya juga. Nah, pada saat itu di Indonesia belum booming nih. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya Joska, mungkin kalau misalnya Rifai
Ya, yang lagi pernah trending akhir-akhir ini. tren ya. Ini mungkin Joska lagi terkena ada kasus sedikit, ya Iya. semoga cepat berlalu. Nah, itu perusahaan financial planning, Betul. Nah, orang yang bergerak di bidang itu namanya financial planner. Nah, Joska itu kan konvensional ya. Memang kalau misalnya yang Ibu ketahui, baru sedikit lah orang yang bergerak di Islamic Financial Planning. Mungkin salah satunya ada Amanah, kalau Ibu tidak salah, Amanah Syariah Financial Planning. Itu punya Ibu Murniati, foundernya Ibu Murniati, salah satu beliau rektor di STI Tazkiyah. Nah, beliau juga merintis sebuah perusahaan seperti Joska itu namanya, kalau Ibu tidak salah, Amanah Consulting. Nah, kalau Ibu tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau Ibu salah. Nah, jadi memang sekarang ini sudah mulai beranjak orang-orang sudah agak ngeh dengan yang namanya financial planning itu. Nah, kemudian itu mungkin ininya ya, apa namanya, latar belakangnya. Intermezzo, iya. Nah, intermezzonya. Jadi memang financial planning ini kenapa terus kita pelajari? Mungkin ketika pembahasan yang sebelumnya Ibu Rohana pengelolaan keuangan kalau Ibu tidak salah. Perencanaan keuangan. Kalau pengelolaan itu lebih luas. Nah, luas sekali. Jadi dia seperti kalau bahasa kitanya manajemennya ya, dia lebih luas, memang mengelolanya lebih luas. Salah satu tahapan yang utama dalam manajemen, kan kita tahu tahapan utama manajemen adalah perencanaan. Sebelum kita mulai organizing, mengevaluasi dan sebagainya, ada yang namanya proses perencanaan. Nah, jadi suatu rencana, kemudian sebelum dieksekusi, kita punya sebuah proyek dan sebagainya, itu akan sukses atau tidak tergantung perencanaannya matang atau tidak, ya kan? Nah, jadi memang yang Ibu tekankan sekarang ini adalah memang di planningnya, di perencanaannya. Selanjutnya nanti baru bertahap ke proses pengelolaan, proses evaluasi dan sebagainya. Memang utama ketika kita sudah mempunyai pemasukan income yang lumayan mumpuni, kemudian kita sudah berkeluarga ataupun untuk mahasiswa, memang harus mulai sekarang, jangan hanya tahu sekarang ada uang langsung habis, kemudian nanti agar bisa menyisihkan uangnya untuk kedepannya begitu, Bu. Jadi financial ini bukan hanya untuk orang yang sudah punya sudah punya penghasilan tetap, bukan. Financial planning ini malah lebih bagus kalau memang dari awal, dari kecil sudah diberlakukan. Dari SD sudah punya, itu bagus. Tapi ini kita kembali sedikit ke belakang, Bu. Yang tadi kita bahas kan itu financial planning secara umum. Nah, Ulun saya itu baru pertama masuk kuliah itu baru mendengar ada yang namanya Islamic Financial Planning. Sebenarnya apa bedanya Islamic Financial Planning dengan konvensional financial planning seperti biasanya? Oke. Ada perbandingan, memang banyak sekali persamaannya, tapi memang ada perbedaannya yang membedakan antara financial planning biasa atau konvensional dengan Islamic Financial Planning. Salah satunya adalah di salah satunya adalah di instrumennya. Instrumennya di financial planning yang konvensional itu mungkin tidak akan terlalu menitik beratkan pada satu yang kita sebut dengan pilarnya ya, pilar financial planning ini, pilar dari Islamic Financial Planning, yaitu namanya wealth purification atau pensucian harta. Nah, dari itu, titik itu yang mungkin tidak ada di financial planning, ya kan? Karena purification, wealth purification itu memang hanya ada di Islamic Financial Planning. Apa saja sih instrumen dari wealth purification? Jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu. Kemudian, jadi Jiswab inilah yang membedakan antara financial planning yang biasa dengan yang Islamic. Nah, di sini pastinya kita akan menyisihkan alokasi dana khusus untuk Jiswab ini. Di financial planning, kita sudah, di Islamic Financial Planning, Jiswab itu punya alokasi dana sendiri. Jadi, sedangkan kalau misalnya di financial planning biasa, mungkin ada misalnya
mungkin bahasanya dia mungkin seperti dana sosial dan sebagainya. Sedangkan kalau di Islamic Financial Planning itu lebih detail bahwa zakat 2,5%, sisanya misalnya kita keluar untuk filantropi ya, untuk filantropi Islam misalnya filantropi Islam. 10% misalnya. Zakat itu kan 2,5% saja. 2%. Nah, sisanya mungkin dialokasikan ke infakah atau ke wakafkah atau ke sodako dan sebagainya, itu bisa. Jadi itu mungkin yang tidak dimiliki oleh financial planning konvensional. Seperti itu, Ifai. Saya sedikit tertarik Bu tentang Islamic Financial Planning dengan JISWAP ini. Ini apakah seperti menyisihkan sebagian uang kita untuk tabungan akhirat atau kepercayaan kita yang sesudah kehidupan ada hidup lagi seperti itu untuk amal seperti itu, Pak? Ya, betul sekali. Jadi memang kita kan tahu kita di muka bumi ini diberikan amanah oleh Allah untuk sebagai khalifah ya. Apa yang apa yang kita dapatkan di bumi ini sumber daya yang luar biasa. Tugas kita sebagai khalifah itu adalah mengelolanya, memanagenya agar apa yang diberikan Allah ini manfaatnya akan berlipat-lipat. Ya kan? Jadi untuk kepentingan bersama. Nah, jadi al-malu wal banun zinatul hayah, kan dalam surah Al-Kahfi dikatakan al-malu wal banun zinatul hayah, bahwa harta anak-anakmu itu adalah seperti perhiasan dunia. Jadi perhiasan hidup. Nah, jadi memang ketika manusia itu diberikan harta, itu memang ada dua versi nih. Itu bisa sebagai ujian, bisa juga sebagai rezeki. Nah, ujian dalam bentuk apa? Ujian harta, itu bisakah kita melewati ini? Ketika kita bisa melewati, mungkin kita akan menjadi saudagar kaya yang juga beriman, bertakwa. Contohnya siapa? Apa ada? Oh, ada dong. Pada zaman Rasulullah sudah banyak saudagar-saudagar kaya yang mungkin kalau dihitung kekayaan mereka dengan orang-orang kaya yang sekarang mungkin lebih jauh daripada orang-orang yang sekarang. Mereka sudah bertakwa. Iya, dan mereka juga salah satu orang-orang calon ahli surga dikatakan oleh Rasulullah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu adalah usaha kaya ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, ketika ada orang-orang yang ingin ikut berperang pada saat itu, tapi mereka tidak punya apa-apa. Nah, mungkin salah satu orang-orang yang kaya raya akan memberikan semua hartanya untuk kemajuan Islam, untuk jihad pada saat itu, untuk perang dan sebagainya. Utsman dengan Abdurrahman bin Auf menyumbangkan hartanya. Nah, sedangkan orang yang tidak diberikan harta berlebih, maka menyumbangkan menyumbangkan tenaganya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kaya itu adalah pilihan double nih. Orang yang tidak punya harta saja dengan berdarah-darah mereka berjihad untuk bisa masuk surga. Ya, dengan tenaga. Ketika kita diberi Allah harta, itu adalah privilege. Keuntungannya dikasih Allah kepada kita untuk jalan kita untuk ke surga. Ya nggak sih? Iya, betul. Privilege. Dari harta ini, orang mau naik haji, mau umroh aja perlu harta kan? Iya, betul. Sedangkan kita tahu berapa pahalanya dari naik haji dan umroh itu luar biasa. Semua orang Islam tuh pasti mau naik haji, mau umroh. Nah, berarti orang yang punya harta lebih itu privilege-nya luar biasa. Jalan menuju surganya lebih gampang sebenarnya. Hartanya disalurkan ke semua ke semua 8 asnaf yang ada di zakat mal, maka sudah seperti lempeng aja masuk surga gitu loh. Ya kan? Nah, itu jadi memang Rasulullah menyuruh kita semua ini jadi orang kaya. Tapi bukan berarti kekayaan itu melupakan kita, tujuan kita utama kita kemana. Jadi kita jadikan privilege kita untuk jalan diri kepada Allah. Menuju surga. Jalan mulus kita menuju surga. Iya, betul. Ya, itu tadi perbedaan tentang Islamic Financial Planning dan Conventional Planning. Sudah saya cek, sudah saya note. Nah, berikutnya itu tentang di dalamnya ketika ada instrumen JISWAP di dalamnya, itu apakah otomatis sangat berbeda instrumen keuangan Islamic Financial Planning dengan Conventional Planning Financial Planning, Bu?
apa saja instrumen yang terdapat di dalam Islamic Financial Planning itu sendiri, Bu? Oke, jadi memang dalam segi instrumen yang paling bedakan tadi ya, dari segi ada yang namanya wealth verification. Jadi sebelum kita Ibu menjelaskan ke instrumennya, jadi memang di Islamic Financial Planning ini memang agak sudah Ibu modifikasi ya. Jadi ini teori yang disampaikan oleh seorang ekonom dari Malaysia. Jadi memang di situ beliau cuma membagi hanya 5. Nah, kemudian setelah penelitian Ibu dengan beberapa advice dari pembimbing, coba kita modif pilar ini menjadi 6. Apa saja? Jadi ada yang namanya pengumpulan harta. Jadi pengumpulan harta itu kita sebut juga dengan wealth accumulation. Bagaimana cara kita mengumpulkan harta? Instrumennya apa saja nih? Kemudian yang kedua ada pengembangan harta, yaitu wealth development. Nah, ini adalah salah satu pilar yang hasil modifikasi Ibu dengan pembimbing Ibu. Yang kedua ini, Bu? Ya, sebelumnya tidak ada. Yang namanya wealth development tidak ada. Nah, yang ketiga namanya pemeliharaan harta, yaitu wealth preservation. Yang keempat, penyaluran harta, wealth distribution. Selanjutnya ada yang namanya pensucian harta, wealth purification. Dan yang terakhir adalah perlindungan harta atau wealth protection. Nah, jadi 6 pilar ini memang sudah dimodifikasi, sudah Ibu dan pembimbing Ibu modifikasi. Jadi sebelumnya hanya 5. Hanya ada 5. Dari pilar ini, ya mereka punya dari pilar ini nanti akan dijabarkan lagi menjadi beberapa instrumen. Instrumennya itu apa saja? Instrumennya itu ada investasi, saving atau tabungan, saving money. Ya, asuransi atau takaful, kemudian mungkin di dalam Islam yang pasti di Islam ya ada yang namanya faraid. Faraid. Kemudian wasiat dengan. Nah, ini mungkin juga yang mungkin salah satu instrumen yang Islamic Financial Planning punyai yang mungkin tidak dimiliki oleh financial planning yang konvensional, yaitu faraid. Waris, hukum waris yang dimiliki oleh Islam. Jadi ada fikih mawarisnya di situ. Jadi bukan fikih mawarisnya, ada wasiatnya, penentuan wasiat, ada hibah juga. Nah, kemudian ada yang namanya teks dengan zakat. Jadi kewajiban pajak dengan. Kemudian ada wakaf, infak, sedekah, dan yang terakhir dana pensiun. Nah, jadi mungkin hampir sama dari hampir instrumen ini mungkin sama saja. Cuman yang membedakan atau yang menjadi yang jadi utamanya ya memang di swap, wasiat dan hibah ini yang mungkin tidak dimiliki oleh Islamic Financial Planning yang biasa atau konvensional. Bahkan lebih lengkap Islamic Financial Planning sebenarnya, Bu. Iya, memang. Karena ada tambahan di swap tadi. Mungkin kalau di financial planning yang konvensional financial planning, mungkin memang mereka ada dana derma ya, atau mereka dana disebut sosial. dengan dana atau dana sosial dan sebagainya. Tapi kan tidak, Islam itu sangat detail ya. Islam itu sangat detail. Sampai jangankan untuk masalah harta ini, masalah kita masuk keluar kamar mandi saja itu sudah ada aturannya, apalagi harta itu sudah sudah dirunut dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bagaimana cara kita mengelola harta dengan baik dan benar itu seperti apa. Dan contohnya pun sudah ada langsung. Rasulullah juga menyebutkan sahabat-sahabat beliau menceritakan dalam cerita-cerita tarikh Islam, peradaban Islam, sahabat-sahabat beliau yang sukses di dunia dan di akhirat itu gara-gara harta. Jadi memang harta di dalam Islam itu tidak bersifat, Islam itu moderat ya, Islam moderat dalam memandang harta. Maksudnya moderat di sini apa? Di tengah-tengah. Islam bukan seperti yang orang sosialis yang mengatakan bahwa semua itu harus sama. Sosialis kan cenderung harus adil, tapi adil di sini sama rata. Sedangkan padahal adil itu di dalam Islam itu bukan berarti sama rata, tapi harus proporsional sesuai dengan porsi masing-masing.
Nah, kemudian Islam juga tidak seperti kapitalis, yang mana harta itu di atas segalanya, modal di atas segalanya. Yang besar yang menang. Islam di tengah-tengah. Memang kita butuh harta, tapi bukan berarti kita mendewakan harta. Seperti itu. Ya Bu, tadi bicara tentang perencanaan keuangan ya, sebagian orang, bahkan pernah saya dapati juga, itu ada yang beranggapan bahwa hidup itu tidak perlu perencanaan, apalagi bicara perencanaan tentang uang. Katanya biarkanlah seperti air yang mengalir. Bagaimana menurut Ibu seperti orang yang seperti itu? Nah, jadi sebenarnya banyak sekali orang yang seperti itu. Iya. Secara jujur, mungkin Ibu pernah mengatakan seperti itu juga. Sudahlah, biarlah mengalir aja lah, aku tahu. Nah, dan jujur juga, ketika Ibu mengatakan itu, Ibu ada di posisi putus asa. Oh, lagi depresi. Itu ada pada fase mencari pembenaran terhadap diamnya Ibu. Ketika Ibu tidak bergerak, sudahlah, kada tahu lagi, jalan buntu dan sebagainya, akhirnya terucaplah kata-kata itu, sudahlah, pasrah saja, biarlah hidup di jalan seperti air mengalir. Dan sekarang, setelah Ibu pikir-pikir, itu adalah pikiran yang salah. Iya. Kita mau mengalir kemana? Kalau lama-lama kita mengalir, kalau sampai ujungnya ke got gimana? Ya kan? Nah, jadi memang kata orang lain, jargon itu adalah keluar ketika orang sedang mengalami buntu, jalan tidak ada dan sebagainya, akhirnya terpikir seperti itu. Padahal Allah sudah mengatakan, sebelum innamal usri yusra, semua jalan itu pasti ada, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan memberikan kita ujian yang kita tidak mampu menghadapinya. Nah, jadi memang ketika kita saat ini punya perencanaan yang bagus, misalnya Rifai juga mungkin sudah belajar tentang manajemen secara umum. Nah, bagaimana kita belajar yang namanya manajemen yang secara umum, manajemen resiko, manajemen keuangan, dan sebagainya. Ketika kita, misalnya di hidup kita ini aja, bakal pasti akan ada yang namanya tantangan. Ada yang namanya kesulitan, kesusahan. Tidak mungkin hidup ini lempeng aja jalan seperti itu. Betul. Nah, jadi ketika yakinlah pasti ketika ini pasti akan ada nih tantangan apa, kesusahan apa dan sebagainya. Kalau misalnya kita mau memakai jargon itu biarlah air mengalir, misalnya tanpa ada perencanaan akan menghadapi masalah, kita tidak tahu harus bagaimana cara menghadapi masalah. Sedangkan kalau belajar manajemen resiko kan, nah tahu nih orang datang ini maka solusinya yang akan saya ambil nanti A ini. Kalau A tidak bisa, jalan B. Jalan B tidak bisa, jalan C. Selalu ada jalan. Sedangkan kalau orang pasrah, tidak mau berusaha, ya jadi akhirnya sudahlah, kayak apa, jalan mengalir. Nah, seperti itu menurut Ibu. Iya, padahal kita dianjurkan hutang kita itu saja dianjurkan untuk mencatat. Itu artinya kan kita disuruh memplanning supaya kita ingat bagaimana kita ke depannya seperti itu kan, Bu.